Basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat, penjilat. Sadar kamu, sadar bulan puasa. Kronologi pengeroyokan Ade Armando oleh massa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bermula dari hal ini. Pegiat media sosial sekaligus akademisi Universitas Indonesia, Ade Armando menjadi korban luka-luka dalam kericuhan pengunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senin 11 April 2022. Dalam sebuah video yang diterima, Ade mengalami kejadian mengenaskan. Wajahnya dipenuhi darah dan dia tampak tidak mengenakan celana. Ade kini tengah dirawat di dalam Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan penjagaan ketat dari kepolisian. Belum diketahui secara persis penyebab pengeroyokan Ade Armando, namun berdasarkan potongan-potongan video yang beredar, dapat terlihat kronologi pengeroyokan Ade Armando. Ade Armando sebelumnya mengaku hadir untuk mendukung aksi yang akan dilakukan rekan-rekan mahasiswa di Gedung DPR Republik Indonesia. Ia mengaku akan mendukung aksi mahasiswa jika yang dituntut penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Di tengah obrolan tersebut, Ade Armando didatangi sekelompok orang, di antaranya adalah ibu-ibu. Ade Armando yang tidak terima dengan tudingan-tudingan tersebut mempertanyakan alasan serangan itu. Situasi memanas, Ade Armando mulai dikerubuti sejumlah orang. Beberapa orang di sekitar mencoba menyelamatkan Ade Armando dan menjauh dari kerumunan tersebut. Namun di tengah jalan, massa yang tidak diketahui dari mana tersebut mulai memukuli Ade Armando. Akibat aksi kekerasan itu, tampak Ade Armando babak belur, celananya bahkan hilang. Alasan Ade Armando ada di lokasi demo. Dosen FISIP Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa dirinya datang ke lokasi aksi unjuk rasa untuk mendukung demo mahasiswa pada hari itu. Lebih lanjut, Ade mengungkapkan alasannya mendukung demo mahasiswa kali ini. Ade mendukung ihwal gugatan mahasiswa tersebut agar tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden. Ade menambahkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden tidak pantas dilakukan. Terlebih, adanya demonstrasi mahasiswa pada hari ini seharusnya menjadi pesan penting bagi partai politik yang mendukung penundaan pemilu 2024. Ade Armando meyakini jika wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden terus digaungkan, bukan tak mungkin gelombang penolakan akan semakin besar. Adapun dalam aksi demo yang diselenggarakan kemarin oleh BMSI menargetkan 1.000 massa aksi. Ribuan massa aksi disebut berasal dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, IT, PLN, STIE, SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al-Wafa, IAI Tazkiyah, AKA Bogor, UNRI, UNAN, UNRAM, PPNP, UNDIP, UNS, UNY, UNSUD, SSG, dan STIEPR. Koordinator BMSI Kaharudin mengungkapkan sejumlah tuntutan BMSI dalam aksi demonstrasi tersebut. Pertama, mendesak Jokowi bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode. Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang undang-undang tentang ibu kota negara. Ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Kelima, berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. Kapolri sebut ada pengunjuk rasa yang bawa senjata tajam. Petugas kepolisian belum membeberkan identitas dan motif para pemuda yang diamankan di kawasan Monas, Jakarta Pusat saat hendak melakukan aksi unjuk rasa. Diketahui petugas kepolisian telah mengamankan puluhan pemuda dan beberapa di antaranya merupakan pelajar. Mereka diamankan di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat dan mengaku hendak mengikuti aksi demonstrasi besar-besaran pada hari Senin 11 April 2022. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, dari masa yang diamankan ada beberapa di antaranya yang membawa senjata tajam. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.